welcome back to Gilgal Teens Online Service. Seneng banget bisa ketemu teman-teman lagi hari ini. Sebelum kita mulai, ada beberapa pengumuman yang teman-teman perlu simak. Yang pertama adalah Gilgal Teens diadakan setiap hari Minggu. Gimana cara nontonnya? Teman-teman bisa subscribe di YouTube channel Gilgal TYU. Yang kedua adalah aku mau mengajak teman-teman semua untuk join Gilgal Teens Group. Apa sih Gilgal Teens Group? Gilgal Teens Group adalah sebuah keluarga rohani di mana kita akan dimuridkan dan digembalakan sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Bagus banget teman-teman. Kapan diadakannya? Setiap hari Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore. Terus kalau mau join gimana caranya? Teman-teman bisa visit Instagram @GilgalTeens untuk lihat cara join dan bisa tetap dapat update terbaru tentang Gilgal Teens. Aku selanjutnya mau ingetin teman-teman untuk kasih giving buat Tuhan. Gimana caranya? Teman-teman bisa scan QR code yang ada di layar teman-teman atau bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar teman-teman semua. Teman-teman bisa screenshot sekarang nih ya. Oke, dan selanjutnya aku mau ingetin lagi teman-teman, apa sih class values kita? FAR. Ingat ya, focus, active, respect. Kita mau fokus hari ini sama-sama beribadah, nggak sambil main handphone, nggak sambil ngobrol. Kita hari ini mau fokus dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah kita mau aktif. Gimana caranya aktif lagi pandemi kayak gini di rumah? Gimana caranya? Gampang banget. Kita bisa catat setiap firman Tuhan yang disampaikan. Yang ketiga adalah kita mau respect hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan ada di rumah teman-teman juga. Kita duduknya yang benar, kita nggak sambil tiduran, kita nggak sambil makan, nggak sambil ngobrol. Teman-teman udah siap semuanya? Fasten your seatbelt and enjoy the service. What's up TYU? It's a good day to praise the Lord. Come on, hands up. You are here as we lift you up. You are riding on our praise. Be enthroned over everything. You are seated in our praise. This is
teman-teman masih semangat memuji Tuhan? With all of that we have, come on. Hands up. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sing great is our God, great is our God. Come on. Woo. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sing great is our God. Come on, musik memuji Tuhan. Come on, let's sing this. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Woo! Tuhan, we welcome you in this place, Lord. Surrender everything we've got to you, Lord. Biar Tuhan beracara di atas hidup kami, Tuhan. We are ready, Lord. We are ready. Biar momen ini, Tuhan, menjadi momen kami bersama dengan Engkau, Tuhan. I'm pressing in with my heart so expectant. Jesus, you're waiting for me. My faith is turned in the midst of your presence. I know you hold all I need. So I open up my heart to you. I open up my life to you. Jesus,
Jesus, won't you come and Say, I'm taking hold. I'm taking hold of the edge of your garment, 'cause I believe what I've heard. I'm reaching out in this miracle moment. You're always true to your word, 'cause He's always true to His word. Always true to your word. Oh, so Open up my heart to you. I open up my life to you. Jesus, won't you come and I surrender every part of me. And now I'm ready to receive. Jesus, won't you come in? here in this moment, Here in this moment, anything can happen. Miracles from heaven are flowing in this place. Everybody welcome Jesus, King of heaven. The glory of His presence is filling up this place. Here in this moment, anything can happen. Miracles from heaven are flowing in this place. Everybody welcome Jesus, King of heaven. The glory of His presence is filling up this place. Oh, fill this place, oh, fill our hearts with Your presence, Lord. Sing, so I open up my heart to You. I open up my life to You. Oh, come, Lord. we surrender our heart to You, Lord. And I surrender every part of me. And now I'm ready to receive. Jesus, won't You come and move? 'Cause here in this moment, anything can happen. Miracles from heaven are flowing in this place. Everybody welcome Jesus, King of heaven. The glory of His presence is filling up this place. Say, here in this moment, anything can happen.
us know that Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami berserah penuh pada Engkau Tuhan, biar Tuhan beracara di dalam hidup kami Tuhan. Do something great upon our life Tuhan. Ini pujian kami Tuhan, penyembahan kami semua hanya untuk Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hey guys, what's up? Apa kabarnya? I hope you guys are doing well dan semuanya udah siap untuk mendengarkan firman di tempat yang enak, tempat yang gak banyak gangguan karena kita mau fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. So are you guys ready? Yang ready bisa shout yes? Alright, so sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita doa dulu yuk. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bisa beribadah dan sebentar kami mau dengar firman Tuhan, kami mau buka hati, telinga dan pikiran kami supaya itu firman disampaikan, kami bisa menangkap dengan baik apa yang jadi pesan firman Tuhan hari ini. Roh Kudus hadir, kasih hikmat, kasih pengetahuan biar kami bisa mengerti firman disampaikan. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan amin. So, hari ini kita akan lanjutin seri The Armor of God. 2 minggu yang lalu kita bahas tentang the belt of truth. Dan sekarang kita mau bahas the breastplate of righteousness. Tapi sebelum kita mulai, kita mau baca satu ayat dulu yang menjadi ayat pokok waktu kita membahas the armor of God ini ya. Ephesians 6:13-14. Therefore, put on the full armor of God so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. And after you have done everything, to stand. Stand firm then with the belt of truth buckled around your waist. Ini yang kita belajar 2 minggu yang lalu. With the breastplate of righteousness in place. Teman-teman pernah punya bayangan nggak? What is breastplate atau plat dada gitu? Breastplate, plat dada itu apa? Nah, waktu firman ini tulis, kondisi politik pada saat itu adalah di dalam dominasi kerajaan Romawi atau Roman Empire. Sang penulis firman, dia pakai analogi seorang prajurit Romawi yang udah full armor, yang siap untuk berperang. Dia pakai semua perlengkapan perangnya, senjatanya, dia punya semua alat-alatnya itu untuk berperang. Nah, breastplate pada prajurit Romawi itu adalah sesuatu plat besi yang mereka taruh di dada mereka yang berfungsi untuk melindungi dada mereka dari tusukan pedang, dari tusukan tombak, atau dari benturan atau dari pukulan benda keras atau tonjokan dan segala itu. Fungsinya adalah melindungi dada mereka. Nah, the breastplate of righteousness punya fungsi adalah untuk bisa melindungi hati kita, teman-teman. Kenapa? Karena hati kita ini perlu dilindungi. The breastplate of righteousness shields our heart from harmful influences that could make us bitter. So teman-teman, hati kita itu penting banget. Kenapa saking pentingnya? Itu mesti dijaga baik-baik. Kenapa hati itu penting? Karena hati adalah sumber dari segala sesuatu. Kita perlu melindungi hati kita karena hati kita adalah sumber. Luke 6 verse 45. A good man brings good things out of the good stored up in his heart, and an evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. For the mouth speaks what the heart is full of. So teman-teman, hati kita itu, apa yang ada di hati kita itu akan meluap ke mulut kita. Bahkan aku yakin teman-teman, bukan cuma di mulut kita, tapi juga di mata kita, juga di perbuatan kita. Contoh, kalau misalkan hatinya penuh dengan kepahitan, kebencian, omongannya itu bisa penuh dengan sesuatu yang pahit, sesuatu yang penuh dengan kebencian, sesuatu yang menjelek-jelekan orang. Tatapannya pun ngeliat orang tuh bisa kayak, ngeliat orang tuh nggak nyantai gitu, ngeliat orang tuh kayak sinis banget. Perbuatannya apalagi kalau hatinya pahit, hatinya terluka, hatinya sakit, dia tangannya bisa menyakiti orang, bisa bikin orang kesel juga, atau bisa bikin sesuatu yang tidak enak buat orang lain. A bitter heart leads to bitter speech, bitter vision, bitter action. So teman-teman, kita perlu jaga hati kita dengan baik. Kenapa? Karena lewat hati kita itu terpancar keluar semua perkataan kita, tatapan mata kita, dan juga perbuatan kita. Berapa banyak ya teman-teman yang lagi dengar firman hari ini yang mau dinilai sebagai orang yang baik, yang mau hidupnya punya kata-kata yang baik,
yang mau hidupnya punya perbuatan yang baik. So, kalau teman-teman orangnya yang pengen hidupnya baik, mengeluarkan sesuatu yang baik dari hidupnya, kita perlu menjaga hidup kita dengan baik. Kita perlu menjaga hati kita from harmful influences yang bisa menghantam diri kita. So, teman-teman mungkin berpikir atau bertanya, harmful influences emang apa aja sih? Nah, beberapa contoh aku mau kasih tahu teman-teman ya. Harmful influences misalkan gini, kata-kata orang yang tidak baik. Orang ngejek kita, jelek-jelekin kita. Dia make fun of our physics. Dia make fun of our maybe kondisi keluarga kita. Dia make fun dari apa yang kita punya. Itu sangat-sangat tidak menyenangkan teman-teman. Atau mungkin kita dikata-katain dengan kata-kata kebun binatang yang itu juga mungkin awalnya lucu, bercanda. Tapi lama-lama itu bisa menyakiti hati kita teman-teman. Kata-kata orang yang tidak baik itu bisa menyakiti hidup kita, menyakiti hati kita. So that is the harmful influences. Even bercanda pun itu bisa menyakiti. Harmful influences apa lagi? Pengalaman tidak baik yang kita alami teman-teman. Berapa banyak mungkin kita pernah ngalamin dibohongin sama teman kita, atau misalkan difitnah sama teman kita, itu rasanya sakit banget. Rasanya itu sakit yang tidak berdarah teman-teman. Kenapa? Dibohongin, difitnah itu rasanya sakit banget di hati. Nah, oke lah, mungkin waktu kita dibohongin, teman kita atau siapapun itu datang ke kita, dia minta maaf, dia problem solve, udah minta maaf, kita udah maafin, tapi terkadang hatinya pun kadang masih berproses, masih rasanya nggak enak. Nah, makanya itu kita perlu jaga baik-baik teman-teman, karena hati kita tuh fragile banget. Contoh lainnya harmful influences, rasa iri. Nah, kenapa orang bisa rasa iri? Karena dia mungkin tidak mensyukuri apa yang ada dalam hidupnya. Dia melihat hidup orang sepertinya lebih enak daripada hidupnya dia. Dia melihat orang lain lebih baik daripada dia. Nah, teman-teman tahu, this is simple facts. Orang yang membuli itu salah satu faktornya adalah karena orang yang iri hati, orang yang jealous. Wow, hati-hati. Kalau teman-teman punya iri hati, teman-teman punya jealousy dalam hidupnya, kita bisa jadi kita menjadi orang yang membuli orang lain. Aku yakin teman-teman yang dengar firman ini pasti tidak mau jadi orang yang membuli. So kita perlu jaga hati kita dengan baik against every jealousy. Kita melihat hidup orang lebih enak, teman kita lebih enak. Wah, dia ke sekolah diantar mobil bagus. Oh, dia kalau misalkan liburan akhir tahun dia pergi ke luar negeri. Dia pergi ke luar negeri 2 minggu, 3 minggu. Kita paling cuman kemana? Ke dalam kota atau bahkan nggak pergi sama sekali. Itu bisa jealous teman-teman. Kalau kita nggak jaga hati kita dengan baik, itu bisa timbul akar-akar jealousy. So, that is a harmful influence. So we have to put the breastplate of righteousness untuk menjaga hati kita agar hati kita itu tidak tercemar oleh harmful influences yang ada di sekitar kita. So, teman-teman, habis ini aku mau ajarin teman-teman, aku mau kasih beberapa tips, beberapa contoh bagaimana kita bisa menjaga hati kita dengan baik. Tapi sebelumnya, kita baca satu ayat dulu yuk. Proverbs 4 verse 23. Proverbs 4 verse 23. Guard your heart above all else. Wow, guard your heart above all else. Lebih tinggi daripada kita jagain handphone iPhone kita yang terbaru, lebih penting daripada kita jagain gadget kita, lebih penting daripada kita jagain konsol game terfavorit kita. Oh, pokoknya lebih dari itu semua, apa yang mesti dijaga adalah guard your heart above all else. For it determines the course of your life. Hidup kita ditentukan bagaimana waktu kita menjaga hati kita. So, the breastplate of righteousness ini akan menjaga hati kita tercemar dari setiap harmful influences. Sehingga apa yang keluar dari hidup kita adalah kehidupan. Apa yang keluar dari hidup kita adalah membawa berkat jadi buat banyak orang. Apa yang keluar dari hidup kita itu membangun banyak orang. So, are you guys ready? Aku akan kasih beberapa hal. Something that we have to guard our heart against. Dan the breastplate-nya itu apa aja teman-teman. Are you guys ready? Teman-teman bisa take notes. Biar ini juga bisa jadi reminder teman-teman. Waktu teman-teman mengalami serangan-serangan influence yang jahat. Yang aku sebutin ini. So, fasten your seatbelt.
Yang pertama ada lagi, we have to guard our heart against bad speech. Kita nggak bisa kontrol orang mau ngomong apa. Namanya orang ngomong ya mulut-mulut mereka gitu. Mereka bisa ngomong sesuatu yang baik, mereka bisa ngomong sesuatu yang jahat. Tapi waktu mereka ngomong sesuatu yang jahat, itu kan bisa, hati kita bisa terluka ya. So, we have to guard our heart against bad speech by putting the breastplate of knowing your word on God. Kita perlu tahu kita ini harga diri kita tidak ditentukan oleh apa kata manusia, tapi oleh apa kata Tuhan. Mungkin teman kita ada yang ngejek kita seperti binatang tertentu. Teman kita ada yang ngejek kita, you don't have nothing. Kamu nggak punya apa-apa. Hidup kamu miskin, misalkan. Itu kan menyakiti banget kan. Tapi when we want to guard our heart by putting breastplate of knowing your word on God, itu bisa menjaga hati kita. Diri aku tidak ditentukan oleh apa kata temanku, tapi oleh apa kata Tuhan. Itu bisa menjaga hati kita, teman-teman. Waktu ada serangan-serangan itu, kita bisa tetap tenang. Kenapa? Karena we know our word on God. So, that's the first thing. Nextnya, we have to guard our heart against bad experience. Dibohongin, difitnah, dijahatin orang, itu pasti bisa menimbulkan suatu bekas dalam hati kita di mana itu bukan suatu yang menyenangkan. But to guard our heart against bad experience, we have to put the breastplate of forgiving any offense. Kita perlu memaafkan. Kita perlu belajar memaafkan. Kenapa kita memaafkan? Karena kita tidak mau memegang grudges itu dalam kehidupan kita. Tuhan yang sudah maafin dosa-dosa kita, so kita bisa ngalamin hidup sekarang ini. Kenapa nggak kita juga bisa buat itu kepada orang lain? So teman-teman, trust me. Kalau kita mau punya hati yang enteng, hati yang nggak berbeban berat, hati yang tidak pahit, kita mesti release forgiveness ke orang-orang yang pernah menyakiti kita. Are you guys learn something? Alright. So next, you have to guard our heart against, apalagi? Jealousy. Nah, kita mesti jaga hati kita dari jealousy yang ada. Kita compare dengan orang lain. Kita melihat orang kok hidupnya kayak lebih enak. Kita melihat kok hidup kita paling susah sendiri. Tapi kita perlu menjaga hati kita against jealousy dengan cara kita put the breastplate, apa nih? The breastplate of this. Be grateful with what you have. Waktu kita merasa kok hidup kita tidak seenak orang lain ya, kita mesti punya breastplate yang menjaga hati kita adalah gini. Be grateful with what you have. Kita percaya kalau Tuhan itu baik. Dia tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat. Dia selalu tahu cara yang terbaik untuk memberkati kita. Tuhan kita, dia raja di atas segala raja kok. Dia punya segala sesuatu. Dia Allah Bapa kita, dia mau memberkati kita. So kita mesti be grateful with what we have. Mungkin sekarang ini kita belum dipercaya untuk bisa punya banyak hal. Tapi kita setia dulu, be grateful with what we have. Dan bagian Tuhan yang akan berkati kita lagi on the next moment. So, teman-teman, guard your heart against jealousy by putting breastplate of being grateful with what you have. Next, apalagi? We have to guard our heart against comparison. Nah, mungkin kita melihat teman kita jago banget atletiknya. Dia bisa main basket, dia bisa main soccer, dia bisa main badminton, dia bisa main baseball. Dia pokoknya very athletic, badannya bagus. Mungkin kita jadi kayak, aduh dia enak ya. Tapi mungkin on the other side ada teman kita yang lihat, wah dia nih orangnya pintar banget, cuman baca bentar, besok ujian langsung dapetnya 100. Mungkin dia juga, aduh otak kok pintar banget gitu kan. So, pasti kalau mau di-compare, pasti ada satu namanya kelemahan, teman-teman. But we have to guard our heart against comparison by what? By the breastplate of knowing this. Each of us created unique by God. Setiap daripada kita diciptakan unik sama Tuhan dengan kekuatan kita masing-masing. So don't compare. Kita jangan pernah compare diri kita dengan orang lain, tapi be the best version of yourself. If you want to compare yourself now and yourself
back then. Jangan compare dengan orang lain, tapi kita lihat bagaimana kita bertumbuh lebih baik dari hari ke hari, karena itu akan membuat hidup kita terbebas dari setiap kepahitan karena kita compare sama orang lain. The next thing, yang terakhir, guard our heart against hatred. Mungkin kita ngelihat orang nggak suka aja gitu kan. Hey, we have to guard our heart. Jangan sampai ada suatu kebencian dalam kehidupan kita. We have to guard our heart against hatred by putting breastplate of accepting all people. Kita perlu mengasihi semua orang apa adanya. Kalau Tuhan mengasihi kita apa adanya, kita juga perlu mengasihi orang all apa adanya. So, wow. Materi 1, guard our heart dengan sepenuh hati kita, tapi bisa banyak aplikasi dalam kehidupan teman-teman. So, aku berdoa teman-teman, waktu kita belajar tentang the breastplate of righteousness, kita aware kalau kita perlu jaga hati kita dengan baik, karena keluar dari hati kita ada perkataan kita, ada perbuatan kita yang bisa menentukan apakah perkataan kita jadi berkat atau jadi suatu yang tidak baik buat orang lain. So, semuanya tentukan dari apa yang ada dalam hati kita teman-teman. So, aku berdoa biar teman-teman semua mahir menjaga hati. It's not an easy task, tapi aku percaya semakin hari kita akan semakin mahir, semakin pintar menjaga hati kita, sehingga apa yang kita buat jadi berkat buat banyak orang. Amin. So, kebaktian kita sudah kelar teman-teman hari ini. Thank you so much for following until the end. Dan aku mau undang teman-teman kita angkat kedua tangan kita dan kita mau terima doa berkat dari Tuhan. Aku berdoa berkati teman-temanku semua biar sekolah mereka diberkati Tuhan, berkat kepintaran mengalir dalam nama Tuhan Yesus, studi mereka berhasil, setiap tangan yang diangkat diurapi Tuhan sehingga apa yang dikerjakan tangan mereka berhasil jadi berkat buat banyak orang. Dan aku juga berdoa biar setiap dari teman-temanku sejak dari mereka muda, mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang taat sama orang tua. Biar kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, bimbingan, pertolongan, dan juga penghiburan Tuhan, persekutuan bersama dengan Tuhan menyertai teman-temanku semua mulai dari sekarang sampai nanti Tuhan Yesus jemput mereka kembali. Dan terima doa berkat ini hanya dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan, Amen. Alright, so thank you guys once again. Happy Sunday, happy weekend, and see you guys again next week. Bye-bye.